Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu di materi yang ketiga, yaitu materi tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di masa pandemi. Nah, MPLS kali ini mungkin akan terasa berbeda dengan MPLS sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bisa bertatap muka, kita bisa berinteraksi secara langsung, tapi kali ini kita hanya cukup bertemu secara virtual saja. Nah, seperti yang kalian ketahui semua, pandemi COVID-19 saat ini itu telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Nah, apa saja yang berubah? Yang berubah tatanan kehidupan itu tidak hanya di sektor ekonomi saja, tapi juga di sektor pendidikan. Nah, seperti kita ketahui ya, pandemi ini sudah terjadi sejak tahun 2020. Jadi kalau tidak salah itu 16 Maret 2020 kita sudah mengalami serangan virus corona yang mematikan itu. Nah, karena adanya virus ini, jadi hampir seluruh sekolah di Indonesia itu menerapkan sistem pembelajaran yang berbeda. Nah, apa saja sistem pembelajaran yang dikatakan berbeda? Kalau secara umum, pada umumnya namanya sekolah, siswa akan datang ke sekolah lalu berinteraksi dengan bapak ibu guru di sekolah. Nah, sementara di masa pandemi ini itu ada perbedaan, karena ada beberapa hal yang harus kita patuhi, yang seperti kita kenal dengan istilah jaga jarak, ya, dilarang berkerumun, kalau pakai masker, ya, cuci tangan dan sebagainya. Nah, karena kita tidak boleh berkerumun, kita juga harus menjaga jarak atau yang dikenal dengan istilah social distancing, ya. Jadi kita tidak mungkin lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena itulah maka pembelajaran ini berubah. Yang tadinya bertatap muka secara langsung, maka diubah secara online atau daring. Apa yang membedakan? Kalau tatap muka, jadi kalau tatap muka siswa datang ke sekolah, masuk seperti biasa, ya, ketemu bapak ibu guru secara langsung, berinteraksi secara langsung, ada sesuatu yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan. Nah, perbedaannya jika kita belajarnya lewat online atau istilahnya dengan istilah pembelajaran daring atau dalam jaringan, nah, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan, yang mungkin nanti akan diterapkan oleh sekolah kita, ya, di SMP Negeri 1 Arjasa. Karena zonanya di sini masih zona merah, maka kita tidak mungkin untuk tatap muka. Ada beberapa cara yang bisa nanti diterapkan oleh pihak sekolah. Yang pertama, pembelajaran ini dimulai atau diawali hanya dengan perkenalan mungkin lewat WA, ya, jadi WhatsApp. Kalian kenal bapak ibu gurunya juga melalui WhatsApp, ya, dan sebagainya. Sedangkan pembelajarannya itu ada bisa melalui dua macam. Ada mungkin bapak ibu guru yang mengirim pesan, mengirim tugas melalui WA. Ada juga yang 100% nanti menggunakan Classroom. Nah, ini yang akan berbeda. Anak-anak, mungkin kalian di SD itu pembelajaran juga sudah menggunakan pembelajaran jarak jauh, karena pandemi ini sudah setahun, ya. Jadi tahun kemarin pun mungkin kalian juga di SD sudah melaksanakan pembelajaran secara online. Perbedaannya mungkin selama ini di SD itu hanya menggunakan WA
atau Zoom atau Google Meet dan sebagainya ya. Sedangkan kita di SMP Negeri 1 Arjasa ini kita menggunakan yang namanya classroom. Apa itu classroom? Classroom itu ruang kelas. Jadi ruang kelas tempat kalian belajar, di mana kita membuat rumah dulu. Istilahnya rumah dulu itu di akunnya setiap siswa nanti diminta untuk menyerahkan nomor HP, dan di HP itu nanti akan diberi akun, akan dibuatkan akun khusus untuk classroom, sehingga nanti akunnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lainnya, hanya untuk belajar saja. Nah, untuk pembelajaran ini nanti guru bisa memanfaatkan banyak media yang ada di dalam classroom itu. Misalnya ada Google Meet ya, ada Google Form dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nanti kalian akan belajar yang khusus untuk classroom ini. Hanya nanti beberapa hari ini kalian harus menyelesaikan dulu MPLS-nya dulu. Nanti kalau sudah selesai kita akan membuat classroom bersama-sama. Nah, untuk materi tentang pembelajaran jarak jauh, selama ini ketika kalian belajar di SD, tentunya kalian juga pernah mengalami hambatan ya, karena kita itu tidak bisa secara langsung bertatap muka. Kita juga kadang-kadang menemukan beberapa keterbatasan. Nah, keterbatasan apa yang biasa kita temui? Karena di sini pembelajaran online itu butuh sarana dan prasarana yang khusus. Nah, apa sarananya? Yang pasti setiap siswa harus memiliki HP Android. Jadi HP Android itu HP pintar ya, atau disebut juga handphone dan sebagainya. Tentunya karena online juga butuh yang namanya jaringan internet. Nah, jaringan internet itu banyak macamnya ya. Nanti mungkin yang di rumah sudah punya wifi bisa langsung connect, atau kalian mengisi pulsa, mengisi kuota di HP tersebut. Nah, apa tidak ada alat lain lagi? Ada. Jadi kalau kalian misalnya punya laptop di rumah, punya komputer di rumah, itu juga malah lebih enak, bisa dimanfaatkan untuk belajar secara online. Nah, pembelajaran ini ya, pembelajaran lewat online ini memang ada kelemahannya. Kalian harus pandai-pandai mencari sinyal, mencari waktu yang tepat untuk belajar. Pada saat Bapak Ibu guru sudah mengupload atau mengirim tugas, mengirim materi di dalam classroom nanti, ingat waktu ya, karena sesuai dengan jadwal. Nanti jadwal pelajaran kalian itu dibatasi sama seperti pada saat tatap muka. Hanya mungkin di sini agak longgar. Jadi walaupun kalian belajar di rumah, tetap harus disiplin ya. Jadi harus tetap disiplin kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Jangan karena misalnya karena kalian belajar di rumah, tidak ada Bapak Ibu guru yang mengawasi, santai saja jangan seperti itu. Apa akibatnya? Nanti tugas-tugas kalian akan terlambat menyelesaikan. Efeknya lagi, maka nilai-nilai yang akan diperoleh ketika sudah terburu-buru mengerjakannya karena waktunya mepet dan sebagainya, maka nilainya akan menjadi tidak maksimal. Mungkin itu akan menjadi hambatan. Kalau kalian belajar di sekolah ditemani oleh Bapak Ibu guru, maka pembelajaran jarak jauh ini akan ditemani oleh
bapak ibu kalian sendiri. Jadi kalian belajar malah lebih enak. Apa enaknya? Kalian didampingi oleh keluarga di rumah, entah itu bapak, ibu, atau kakak dan saudara-saudara yang lainnya. Kalian bisa banyak belajar dari mereka. Bagaimana kalau misalnya saya tidak mengerti, Bu? Nah, di dalam classroom itu ada namanya kolom komentar. Silahkan mengajukan pertanyaan kepada guru yang bersangkutan. Jadi malah lebih enak. Jika kalian itu belajar di rumah tidak paham apa yang dibahas pada saat itu, malah lebih enak lagi karena kalian bisa browsing di Google, ya, bisa tanya ke saudara-saudara yang terdekat. Jadi jangan sampai tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu terlambat mengerjakannya. Nah, itu tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran ini itu akan diterapkan untuk semua mata pelajaran. Jadi semuanya, mulai dari PAI, Bahasa Indonesia, PKN, Bahasa Inggris, IPA, IPS, ya. Totalnya semua ada 12 dengan BK, ya. Nah, itu akan kalian terima di classroom nanti. Jadi nanti akan dibuatkan rumah khusus classroom. Pelajarannya misalnya bahasa Indonesia, itu rumahnya sendiri. Jadi apa yang dikatakan rumah? Tempatnya. Ibu guru menyebutnya itu sebuah rumah. Bahasa Indonesia sendiri, nanti IPA sendiri, bahasa Inggris sendiri, dan seterusnya. Tinggal buka itu saja, nanti akan muncul, oh materinya yang mana, lalu tugas yang harus saya kerjakan mana, di mana tempat mengirimnya juga sudah ada tempatnya. Jadi ini akan lebih memudahkan kalian dalam belajar di rumah. Nah, itu tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, apa saja yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru? Ketika Bapak Ibu guru memulai pembelajaran jarak jauh, ada 3 hal yang akan mereka sampaikan. Yang pertama itu adalah presensi atau kehadiran. Jadi pada saat sekarang hari ini, misalnya hari Senin, dimulai dengan pelajaran agama. Kalian buka, kalian lihat agama. Nah, nanti di agama itu kalian buka, tinggal klik, lihat dulu presensinya, lalu klik kehadiran. Kalau sudah masuk kehadirannya, nanti setelah itu diikuti dengan penyampaian materi oleh Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan. Nah, materi itu macam-macam. Jadi Bapak Ibu guru ada yang memberikan dalam bentuk dokumen. Dari dokumen itu nanti berupa lembaran. Jadi lembaran itu berisi catatan materi yang akan kalian pelajari hari itu. Nah, materi yang ada di dalam classroom itu kalian salin, kalian catat di dalam buku catatan khusus pelajaran pada saat itu. Nah, ketika pelajaran sudah selesai, materi sudah selesai dibaca, materi sudah selesai dipahami, sudah disalin dan seterusnya, atau jika belum ada yang dipahami, kalian boleh mengajukan pertanyaan ke Bapak Ibu guru melalui kolom komentar. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, jadi jangan dibolak-balik ya. Jadi pertama itu presensi, yang kedua baca materi. Yang ketiga, baru kalian buka kolom tugas. Nanti akan ada tugas. Di dalam kolom tugas itu kalian tinggal melihat. Nah, apa yang dilihat? Tugasnya itu banyak macamnya. Ada yang berbentuk dokumen, ada yang berbentuk Google Form. Google Form itu nanti kalian hanya tinggal memilih, tinggal ngeklik. Kalau pilihan ganda biasanya menggunakan Google Form. Apakah ada pengiriman ataukah bisa pengiriman melalui video pembelajaran? Bisa. Jadi Bapak Ibu guru kadang di dalam materi itu mengirimkan video pembelajaran. Selain video-video pembelajaran, mungkin juga dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya. Nah, itu semua harus dibaca ya anak-anak ya. Harus dibaca, dipahami ya.
disalin ke dalam buku catatan. Apa manfaatnya? Untuk kalian belajar di rumah. Itu pembelajaran yang mungkin akan sampai lagi ya, pasti akan sangat berbeda dengan saat tatap muka. Kalau tatap muka sih enak ya, jadi kita ketemu Bapak Ibu Guru menjelaskan lalu tidak paham bisa langsung bertanya, atau kita mengerjakan sebuah proyek bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, didampingi Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang berbeda. Kalaupun nanti ada tugas dalam bentuk proyek, jadi misalnya membuat prakarya ya, membuat sebuah keterampilan, Bapak Ibu Guru mungkin hanya memberikan langkah-langkah, lalu disertai dengan contoh berupa video pembelajaran. Nah, kalian tinggal mengikuti aturan itu. Tidak ada Bapak Ibu Guru yang mendampingi. Jadi kalian itu belajar di rumah ya, belajar di rumah, belajar dengan orang tua, belajar dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan seterusnya. Itu tentang pembelajaran. Nah, belajar yang ini, belajar pada saat ini, maaf ya, ini tentunya berbeda dengan pembelajaran di sekolah. Sudah sangat pasti berbeda. Nah, di sini perbedaannya ya lumayan banyak ya. Jadi untuk anak-anak yang Bu Guru sampaikan hari ini kenapa ya Bu Guru harus menyampaikan ini saat ini? Karena biar kalian tidak kaget. Kalau pembelajaran ini itu pasti banyak dampaknya. Kalian harus menyiapkan kuota, itu sudah pasti. Butuh biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, kalian harus mampu melawan rasa malas, rasa enggan untuk belajar. Karena itu pasti akan muncul ya anak-anak ya. Karena tidak ada penggeraknya. Kita tidak ketemu Bapak Ibu Guru yang menyuruh kalian kalau di kelas, ayo anak-anak perhatikan. Kalau kalian sudah mulai longgar, biasanya kan kamu sendiri dan sebagainya, Bapak Ibu Guru bisa menegur. Tapi kalau di rumah, nah itu yang biasanya membuat kalian itu ogah-ogahan. Harapan Bu Guru, walaupun belajar sendiri di rumah, walaupun pembelajarannya tidak didampingi Bapak Ibu Guru di sekolah, kalian harus tetap semangat, harus melawan rasa malas. Karena rasa malas itu kadang-kadang memang muncul tiba-tiba. Kalau moodnya kurang baik, jadi mereka kalian biasanya malah tidur-tiduran saja ya. Apa istilahnya anak muda sekarang ya, kalau anak-anak biasanya dengan istilah mager dan sebagainya. Jadi jangan mager. Kalian tetap walaupun belajar di rumah tetap harus bangun pagi, siap-siap di depan HP, mungkin yang punya laptop atau komputer langsung buka laptop dan komputernya, karena Bapak Ibu Guru itu akan tepat waktu. Jadi kalau pembelajaran jadwalnya jam 7 ya jam 7 sudah mulai. Berakhir misalnya jam 8.30 ya selesai. Jadi harapan Bu Guru tetap belajar, tetap semangat, didampingi atau tidak dengan Bapak Ibu Guru, kalian harus tetap belajar. Jangan abai, jangan lalai, tetap belajar ya. Jadi tetap belajar, semangat di rumah. Saya tidak didampingi siapapun, tidak didampingi Bapak Ibu Guru, jadi harus tetap belajar. Jadi saya kira itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Nah, materi kali ini tadi sudah Bu Guru sampaikan di awal, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di masa pandemi, yang tentunya sudah Bu Guru sampaikan tadi ya, sangat berbeda. Nah, itu tadi mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan materi untuk MPLS hari terakhir ini
sebentar lagi kalian penutupan ya anak-anak. Itu akan ada manfaatnya, akan sangat bermanfaat, sehingga nanti kalian tidak bingung lagi harus seperti apa saya belajar di rumah. Karena yang pasti kalian tidak akan diizinkan untuk belajar di sekolah sebelum ada ketentuan dari pemerintah untuk belajar tatap muka. Saya kira itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.